إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة Ma'asyiral aba wal ummahat wal ikhwah wal akhawat, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka mengkaji ayat-ayatnya, juga sabda-sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah bukakan pikiran kita, Allah lapangkan dada kita untuk menyerap dan mengamalkan hikmah maupun pelajaran yang ada di dalamnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau. Jamaah yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita tentang kisah dalam Al-Quran, di mana pada kesempatan lalu kita telah selesaikan pembicaraan tentang Nabi Uzair. Pembicaraan tentang Nabi Uzair atau Azra kata orang Yahudi, atau Azir atau Azar kata orang Nasrani. Kemudian kita beralih atau sempat pada kesempatan yang lalu disinggung tentang Nabi Zakaria. Ada yang namanya Zakaria di sini? Hah? Kalau ada, silahkan gantikan saya. Lebih tahu tentang namanya. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang Nabi Zakaria pasti juga menyeret putranya, yaitu siapa? Yahya. Pasti juga menyeret keponakannya dari istrinya, yaitu Isa alaihissalam. Karena kisahnya mutadakhilah. Apa mutadakhilah? Berbicara tentang satu keluarga. Gimana maksudnya? Zakaria alaihissalam dengan Imran itu kalau dengan bahasa kita periparan. Bukan ipar tapi periparan. Orang luar masuk ke dalam satu keluarga menikahi kakak adik perempuan. Ada dua perempuan, Peripian, ya. Ada dua perempuan, Hinna atau Hanna, kemudian disebut juga yang satunya Asya atau Isya. Asya atau Isya ini yang menjadi istri Zakaria, sedangkan Hinna atau Hanna ini yang menjadi istrinya Imran. Dari Zakaria kemudian lahir Yahya setelah terlambat. Juga hatta dari sebelahnya juga atau iparnya dari Hinna ini, dari Imran, itu juga menunggu 30 tahun
untuk punya anak Maryam, untuk punya anak Maryam. Makanya kemudian ya, ketika baru Maryam itu lahir atau balita, dikatakan ditinggal oleh ayahnya. Ayahnya keburu meninggal, sehingga kemudian Nabi Zakaria menjadi ayah angkatnya. Nabi Zakaria menjadi ayah angkatnya atau yang mengurusi Maryam alaihissalam. Dan nanti kisahnya tersendiri. Makanya saya bilang tadi pada permulaan, kisahnya ini harus dipilah-pilah meskipun tidak bisa dipisah-pisah. Harus dipilah-pilah meskipun tidak bisa dipisah-pisah, karena dalam satu keluarga. Dan keluarga ini adalah keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai-sampai Al-Qur'an mengabadikan namanya menjadi nama satu surah, Al-Imran. Itu poin. Kemudian juga bahwasanya yang namanya Zakaria, Yahya, bahkan yang ketiga Isa adalah nabi-nabi yang terzalimi oleh kaumnya Bani Israel. Yang dua terjadi, yaitu meninggal atau wafat tragis, dibunuh. Sedangkan yang Isa alaihissalam juga ada upaya untuk itu, namun Allah mengangkatnya. Jadi luar biasa ini kisahnya, tidak main-main. Dan oleh karena perbuatan-perbuatan tersebut dan sebelumnya, maka Bani Israel itu dikatakan qatalatul anbiya, pembunuh para nabi. Nah, bahkan matinya juga dengan cara yang sadis. Akan kita ketahui nanti, barangkali bukan pada pertemuan ini, namun secara global harus saya sebutkan agar nantinya runtun atau ada bayangan, tidak kemudian bias atau acak. Nah, Zakaria alaihissalam kalau diruntun nasabnya kembali kepada Nabi Sulaiman. Nabi Zakaria adalah bagian dari cicit atau yang di bawahnya lagi dari Nabi Sulaiman. Kemudian Yahya tentunya putra beliau langsung. Keduanya tentunya diutus di waktu yang bersamaan. Bahkan Nabi Yahya menjadi nabi ketika masih belum mencapai 40. Berbeda dengan para nabi yang umumnya diutus ketika berumur 40 tahun. Nabi Yahya awal. Bahkan yang lebih juga mengenaskan, setelah sekian lama Nabi Zakaria sampai merengek mengadu kepada Allah untuk diberi keturunan karena beliau tidak percaya dengan orang-orang yang sekitarnya, yaitu para sahabatnya atau hawariyin. Kalau meminjam istilah Nabi Isa, pengikut Nabi Isa, maka Nabi Zakaria ingin keturunan dari tulang sulbinya,
Kemudian setelah itu Nabi Zakaria melihat atau ya diberitahu tentang kematian putranya ini. Bagaimana ya ayah yang telah lama menunggu kehadiran putranya yang mirip dengan Nabi Ibrahim. Hanya saja Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, bukan kemudian terjadi penyembelihan, tapi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Zakaria mendengar berita dan sampai kemudian beliau melarikan diri, dan itu pun tidak selamat dari tangan kotor Bani Israel. Ya, ini juga sesuatu yang tidak ringan yang dialami oleh Nabi Zakaria. Keduanya diutus tentunya kepada Bani Israel dan juga di tempat yang sama, yaitu di Palestina. Nabi Zakaria disebut dalam Al-Quran dalam 3 surah. Surah Al-Imran, Maryam, dan Al-Anbiya. 8 kali disebut namanya atau kisahnya di 3 surat itu tadi. Sedangkan Nabi Yahya disebut namanya 4 kali, yang merupakan sepupu dari Nabi Isa. Nah, Nabi Zakaria alaihissalam menanggung beban dan kesulitan saat menyampaikan al-haq, kebenaran kepada umatnya, sampai di usianya yang senja, ketika merasa telah lemah, rambutnya penuh dengan uban, sementara Allah belum memberinya anak, guna meneruskan dakwahnya di jalan Allah. Kemudian Nabi Zakaria dikabulkan oleh Allah permintaannya dengan diberikan yang namanya Yahya. Sedangkan Yahya alaihissalam tumbuh di keluarga yang taat, yang rajin beribadah, dalam kehidupan yang baik, wara, serta takwa, menjaga kehormatan diri, menjauhi kemewahan dunia dan kenikmatannya. Bahkan disebutkan Yahya alaihissalam pernah berlindung di gurun lalu memakan belalang untuk menyambung hidup, menahan lapar, makan belalang. Ada yang pernah makan belalang di sini? Ada? Masya Allah. Kalau generasi now insya Allah tidak ada. Wallahu alam, kalau masa penjajahan mungkin. Oh ada. Masya Allah. Tapi itu pun dalam rangka barangkali mencicipi, bukan karena terpaksa, bukan karena keterpaksaan, ya kan, karena ingin cita rasa, ya Pak ya. Karena ingin cita rasa. Beda dengan ketika apa yang dialami oleh Nabi Yahya ini, menahan lapar, menyambung hidup ceritanya. Beliau mencukupkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengejar kemewahan di dalamnya, ya. Dan beliau meninggal dalam keadaan syahid tentunya, seperti yang diberitakan oleh banyak riwayat, meskipun meskipun dalam tanda kutip bahwasanya tidak terdapat riwayat yang sahih tentang hal itu. Namun ya, keterangannya banyak sekali, penukilan dari riwayat Israiliyat, termasuk yang dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya maupun dalam kitab sejarahnya Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, dan itu yang menjadi pegangan kita, bahwasanya
itu kisah itu bisa dijadikan sandaran karena adanya beliau dan juga beberapa ulama ahlus sunnah yang lain. Baiklah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita dengarkan bersama atau simak bagaimana Nabi Zakaria bermunajat kepada Allah. Karena masalah keturunan ini adalah masalah yang selalu ada kapan dan dimanapun. Ya Pak ya, ada orang yang diuji oleh Allah dengan tidak punya keturunan atau terlambat, banyak, ya kan? Meskipun kedokteran maju, meskipun teknologi juga mengalami perkembangan pesat dan seterusnya, tapi memang ada bentuk ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya adalah dengan diakhirkan atau ditundanya pemberian keturunan atau bahkan terhalang sama sekali. Maka tidak bisa merasakan ya jeritan hati atau penderitaannya kecuali orang yang pernah mengalaminya. Beda orang yang cuma mendengar, cuma melihat, cuma punya tetangga, punya saudara, tak punya anak. Tapi kalau mengalaminya sendiri, itu baru merasakan betul-betul. Namun sebagai gambaran, kita simak sekali lagi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada awal-awal surah Maryam ayat 1 sampai ayat 15, di mana Allah berfirman dalam menceritakan nabinya Zakaria alaihissalam dan putranya Yahya. Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Kaf ha ya ain sad, ini adalah ya, huruf muqatta'ah yang biasa Allah Subhanahu wa Ta'ala bubuhkan pada beberapa surat sebagai bentuk tahaddi, sebagai bentuk tantangan bagi bangsa Arab yang berbangga-bangga dengan kefasihannya, dengan sastranya, bahwasanya Al-Quran ini sama dengan diturunkan dengan bahasa kalian dan huruf-huruf yang kalian pakai untuk berbicara. Kaf, ha, ya, ain, sad. Ya, huruf-huruf yang biasa. Tapi bisakah kalian membuat satu ayat saja yang menandingi Al-Quran? Mereka tidak bisa. Ingatlah kata Allah, penjelasan tentang rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria. Ada apa dengan Zakaria? Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Zakaria itu berdoa, bermunajat, meminta kepada Rabbnya dengan suara yang lirih, dengan suara yang khafi, yang lirih. Di sini Nabi Zakaria mencontohkan bentuk cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan suara yang lirih, cukup didengar oleh diri sendiri. Dan Nabi kita alaihissalam juga mengajarkan kepada umatnya, innakum, sesungguhnya kalian, la tad'una, tidak berdoa, tidak memanggil zat yang tuli ataupun buta. Allah Subhanahu wa Ta'ala Sami'un basir, Sami'un basir, Maha mendengar, Maha melihat.
maka cukuplah meminta itu kepada Allah dengan suara yang lirih. Apa gerangan yang diminta oleh Zakaria alaihissalam? Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiyya. Ya Rabb, kata Zakaria, sungguh tulangku telah rapuh, kepalaku sudah ubanan, penuh dengan uban, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Aku tidak pernah putus asa meminta kepadamu, ya Allah. Dan bentuk pengakuan seperti ini juga bagian dari cara untuk diijabah doa kita oleh Allah. Akui kekurangan kita, akui kelemahan kita di hadapan Allah. Sebab kita abdun fakir, hamba yang fakir. Sedang kita meminta kepada siapa? Zat ghaniyun hamid, Zat yang maha kaya, maha terpuji. Apa gerangan sehingga engkau sebutkan sedemikian rupa tentang keadaan fisikmu, wahai Zakaria? Apa kaitannya? Karena dengan keturunan yang diminta, ya kan? Karena keturunan yang diminta. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, Zakaria melanjutkan curhatnya kepada Allah. Curhat kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada medsos, bukan dengan status. Ya, curhatnya kepada Allah. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku, mawali, orang-orang sekitarku, sepeninggalku. Artinya tidak bisa meneruskan risalah kenabian, risalah tauhid, ya. Sedang istriku juga orang yang mandul. Sedang istriku juga orang yang mandul. Maka anugerahilah kepadaku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisiku, ya, yang akan, ya, menjadi pewarisku. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Diharapkan anakku ini nanti engkau jadikan pewarisku dan pewaris keluarga Yakub. Keluarga Yakub, keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga kenabian, dari anak, ayah, kakek sampai ke atasnya, sampai kepada Yakub. Dan jadikanlah turunanku ini sebagai orang yang diridhoi. Nah, beliau juga memintanya sebagai keturunan anak yang diridhoi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab keluh kesah Zakaria kepadanya. Ya Zakaria, melalui malaikatnya, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, bergembiralah, kami akan memberimu seorang anak laki-laki bernama Yahya, di mana kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Jadi Nabi Yahya alaihissalam adalah orang yang pertama bernama Yahya. Sesudahnya banyak,
tetangga antum mungkin ada yang namanya Yahya, atau di sini ada namanya Yahya. Nah, nama seorang nabi yang mulia, ya. Nama juga yang menunjukkan apa? Tafaul, optimisme, yaitu hidup, ya, hidup. Mendapat kabar gembira yang demikian, Nabi Zakaria ya tentunya bergembira sekali, namun antara percaya dan tidak percaya. Repot. Kasih kabar gembira, kemudian memandang keadaannya, ya memang secara logis tidak masuk akal. Dirinya telah tua, istrinya juga tua, lagi mandul. Namun sekali lagi ya, Nabi Zakaria tentunya bergembira dengan kabar ini, namun ingin meyakinkan benar enggak ini beritanya. Qala rabbi anna yakunu li ghulam wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari itiyya. Ya Rabb, bagaimana aku bisa punya anak padahal istriku orang yang mandul, aku sendiri juga sudah tua bangka, kalau dengan bahasa kasarnya sudah tua sekali, sudah sangat tua. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Maka begitulah keputusanku, kata Allah, ya, demikian keputusanku, dan itu sesuatu yang mudah bagi Allah, bagiku, kata Allah. Sedang engkau sendiri, wahai Zakaria, kami ciptakan, padahal sebelum itu engkau tidak ada dalam wujud. Sebagaimana engkau tadinya tidak terlahir ke dunia, sekarang aku akan melahirkan putramu. Tidak ada yang sulit bagiku. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Zakaria di sini kembali ingin meyakinkan dirinya. Qala rabbi ja'alli ayah. Qala rabbi ja'alli ayah. Ya Allah, ya Rabb, kasih tanda. Kasih tanda kepadaku kalau memang benar berita ini, agar aku percaya dan yakin dengan berita ini. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Tandanya, kata Allah, engkau tidak bisa berbicara, tidak bisa bercakap-cakap dengan manusia selama 3 hari. Selama 3 hari, padahal beliau sehat-sehat saja. Tiba-tiba Allah cabut kemampuannya untuk berbicara sebagai tanda kalau ini benar. Katakan bahwasanya setelah kabar gembira ini, kembali istrinya yang menopause datang bulan sebagai sebab kauni, sebagai sebab hukum alam. Kembali datang bulan, kemudian hamil. Demikian menurut sebagian keterangan dari mufassir. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa 'ashiyya. Kemudian setelah 3 malam itu, maka beliau keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu beliau memberi isyarat kepada mereka agar bertasbih memuji Allah di pagi dan petang hari. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Di sini sabiyya, kata sabi ini yang menandaskan atau menjelaskan. Lalu singkat kata Allah mengatakan, ya, setelah lahir Yahya, Allah katakan, dan mulai tentunya di awal-awal masa remajanya, wahai Yahya,
ambillah, yaitu pelajarilah Taurat ini, kitab Taurat ini dengan sungguh-sungguh, biquwah, dengan sungguh-sungguh, dengan ijtihad, dan kami berikan hikmah kepadanya sedang ia masih dalam masa kanak-kanak, masih dalam masa sabiyah, yaitu remaja, awal remaja sabi itu. Ya, SMP lah, baru masuk SMP kalau ukuran sekarang ini, sabi itu namanya. Kemudian wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya, dan juga kami berikan hikmah kepada Yahya, dan kami berikan kepada Yahya kasih sayang kepada sesama, dan juga bersih, zakah, kesucian kepadanya, ya, diberikan kasih sayang dan kesucian atau bersih dari dosa. Nanti akan ada hadis tentunya dari Nabi SAW tentang kesucian Yahya ini, ya, dalam hadis yang sahih. Dan juga lagi bertakwa. Yahya ini orangnya, ya, penuh kasih sayang, kelembutan, ya, kemudian bersih, disucikan dari dosa, dan juga bertakwa kepada Allah. Tidak cukup itu berkenaan dengan kepribadiannya. Wa barram biwalidayhi, ya Rabb. Ya. Wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Dan Yahya adalah juga seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan ini karunia besar tentunya bagi seorang ayah ketika diberi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia tidaklah sombong, tidak pula durhaka. Wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Dan keselamatanlah, kesejahteraan bagi dirinya, bagi Yahya, di saat hari kelahirannya, di saat hari kematiannya, dan di saat dibangkitkan kembali kelak. Mengapa disebutkan, ya, secara khusus 3 fase dalam kehidupan manusia, atau khususnya Yahya di sini disebutkan oleh Allah sebagai bentuk, ya, doa, juga jaminan akan keselamatannya. Yauma wulid, setiap manusia mengalami kesulitan dalam masa kelahirannya, ya kan? Meskipun dikatakan lahirnya normal, lahirnya gangsar, apa istilahnya, ya kan? Ya, dimudahkan oleh Allah, tapi itu adalah masa yang sangat sulit bagi manusia. Dari alam kelembutan di dalam rahim ibu semua terpenuhi, ya kan? Bersambung rezekinya dengan tali pusar, ya kan? Tinggal tidur, bergerak sebentar, tidur lagi, ya kan? Alam kelembutan. Kemudian dia keluar menuju alam dunia yang penuh kerutan, penuh, ya, cobaan, alam dunia. Makanya semua kaget dan semua bayi itu berteriak, menangis. Wah, saya enak-enak dikeluarin dari alam yang enak, dikeluarkan. Makanya kemudian menangis sambil berteriak. Ya. Itulah masa sulitnya. Yang pertama,
Kemudian wa yauma yamut, ketika ajal tiba, pada saat wafatnya. Dan memang tragis berkenaan dengan Nabi Yahya seperti yang sempat tadi disinggung. Jangankan kita, Nabi kita tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya, ketika tiba ajalnya kesakitan apa tidak? Kesakitan, bahkan dikompres sendiri. Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya bagi kematian itu ada sekaratnya, itu ada sakitnya. Ini diucapkan oleh orang yang sejak diciptakannya langit dan bumi sampai hancurnya tidak ada yang lebih Allah cintai dari dia, alaihi salatu wassalam. Lalu bagaimana dengan kita? Kayak ini juga bagian fase yang sulit bagi manusia. Kemudian karena juga akan berpindah alam. Tadi dari alam rahim ke alam dunia, pindah lintas alam ini, ya. Pindah lintas kelurahan saja susah ngangkut barang, sahih, ya kan? Apalagi lintas alam ini, tidak main-main, sulit. Dari alam ruh ke alam fana, kemudian ke alam baka. Baqa dari bahasa Arab baqa, karena sulit dengan lidah kita menjadi alam baka, alam yang kekal. Dan muqaddimahnya adalah harus ruh berpisah dengan jasad, yaitu maut. Ya subhanallah, makanya disebutkan di sini yaitu wa yauma yamut, dan di saat hari kematiannya pindah alam yang disebut alam barzakh, alam pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat, namun termasuk alam muqaddimah alam akhirat, tapi pemisah. Sebenarnya barzakh itu artinya fasil atau pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat, namun masuk muqaddimah bagian alam akhirat itu tadi, ya. Dan ya, Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya yang namanya kuburan itu imma raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Kalau tidak menjadi bagian dari kebun-kebun surga yang di pagi dan sorenya kita mendapat hembusan angin sepoi-sepoi surga, Allahumma mudah-mudahan kuburan kita sedemikian, amin. Atau sebaliknya, jurang dari jurang-jurang neraka yang setiap pagi dan sorenya akan ada semburan dari semburan-semburannya api neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Makanya secara khusus sahabat yang mulia, menantu dua kali Rasulullah SAW, Utsman bin Affan radhiyallahu anha, menyatakan yang aku takuti itu kubur. Kalau alam akhirat insya Allah jalan, tapi yang aku takutkan di sini, kata Utsman sambil menunjuk kuburan, ya. Wa yauma yamut wa yauma ub'atsu hayya. Dan juga ketika dibangkitkan, itu juga suatu fase yang sulit. Ketika manusia yang sudah hancur tulang belulangnya, tinggal tulang ekornya, Allah tumbuhkan seperti biji-bijian yang tumbuh menjadi pohon. Kemudian manusia melek
melihat alam bukan lagi alam yang dia kenal, bukan jalan Beratan Raya yang sudah dihafal atau daerah sekitar Sawo Jajar, tidak tahu mana gelap lagi, mataharinya tidak ada, bulannya juga tidak ada, beda. Buminya bukan lagi bumi yang dia kenal, yang dia pijak. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga fase yang sulit bagi manusia, siapapun itu. Lalu mereka digiring juga menuju mahsyar untuk menjalani juga sekian pos dari pos-pos sebelum menuju terminal akhir ke surga. Semoga kita dan keluarga kita serta. Amin. Dan orang-orang yang kita cintai menuju ke sana, dan atau sebelah. Ya, ceritanya orang-orang yang merugi, orang-orang yang sengsara, orang-orang kafir yang akan menuju kepada juga tempat abadinya, yaitu neraka. Wal-iyadzu billah. Jamaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, dalam surah Al-Anbiya Allah sebutkan juga sepintas atau sekilas tentang permintaan Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga merupakan doa yang mustajab yang diabadikan dalam Al-Quran, yang bisa digunakan oleh mereka yang belum diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Zakaria idz nada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Pada surah Al-Anbiya ayat 89. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Saya teruskan sedikit di sini. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Dan ingatlah ketika Zakaria berdoa kepada Rabbnya, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Doa ini yang harus dihafal. Ya Rabb, jangan engkau biarkan aku seorang diri tanpa keturunan, sedang engkau adalah ahli waris yang terbaik. Maka Allah kabulkan permintaannya dengan menganugerahkan kepada Zakaria Yahya, dan kami jadikan istrinya menjadi subur. Wa aslahna lahu zawjah, yaitu istrinya yang tadinya mandul kembali Allah jadikan subur, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, kembali datang bulan dan kemudian mengandung. Sungguh mereka, yaitu Zakaria dan istrinya juga keluarganya, adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebajikan dan berdoa kepada kami dengan penuh harap cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam ibadahnya kepada kami, dalam permintaannya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.